Berikut ini daftar bantuan sosial yang sudah turun untuk SP2D ataupun surat perintah pencairan dana. Nah, kira-kira bantuan apa sajakah ya teman-teman? Nanti akan kita tunjukkan informasinya secara lengkap. Bantuan-bantuan apa yang sudah ada SP2D ataupun ada keterangannya sudah SI. Dan apakah untuk bantuan PKH tahap kedua alokasi bulan Maret-April yang cair melalui kartu KKS Bank Himbara sudah ada perubahan terbaru pada 6NG akun supervisor Dinas Sosial Kota maupun Kabupaten. Nah, nanti akan kita tunjukkan data hasil pengecekan di 6NG. Begitu juga untuk BLT mitigasi resiko pangan akan kita update juga hasil pengecekan pada 6NG di hari ini. Nah, kira-kira seperti apakah hasilnya? Mungkinkah sudah ada perubahan yang signifikan? Nah, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heru Agustian di channel Info Digital. Nah oke sobat, kali ini kita akan update informasi terbaru di progres penyaluran bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid, dan akurat di progres penyaluran bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting untuk pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, KIP, Kartu Prakerja, dan bantuan pemerintah yang lainnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara subscribe, sudah like video kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah oke sobat, kali ini kita akan update ya untuk informasi daftar bantuan sosial yang sudah turun untuk SP2D. SP2D adalah surat perintah pencairan dana. Jadi intinya untuk bantuan sosial itu pasti ada yang namanya anggaran ataupun dana. Dan bantuan sosial itu bisa dipastikan cair apabila sudah ada SP2D. Atau sering dikenal juga dengan istilah SI ya teman-teman. Nah jadi bagi teman-teman yang baru tahu istilah SI, SI adalah Standing Instruction. Dimana untuk status sudah SI seperti ini biasanya muncul pada akun 6NG untuk supervisor ataupun juga untuk pendamping sosial atau juga untuk operator di desa. Jadi memang ada keterangan untuk keterangan sudah SI jika bantuan sosial itu sudah bisa dilakukan transaksi ataupun pencairan. Nah, kira-kira bantuan apa ya teman-teman yang sudah ada keterangannya status SP2D? Mungkinkah untuk bantuan PK tahap kedua juga sudah ada keterangan SP2D? Karena dari kemarin banyak sekali informasi di media sosial, konten kreator yang membuat info katanya untuk bantuan PK tahap 2 sudah ada keterangan rekening berhasil. Harusnya jika sudah ada keterangan rekening berhasil, ya tidak lama kemudian akan ada status seperti sudah SPM ataupun sudah SP2D. Tetapi kita nanti akan lihat ya seperti apakah hasil pengecekan 6NG kita di hari ini. Oke, jadi untuk bantuan yang pertama yang sudah resmi turun untuk SP2D penyalurannya, yaitu untuk BPNT tahap kedua alokasi bulan Februari-Maret. Nah, memang untuk bantuan ini sudah cair dari beberapa pekan yang lalu. Tetapi hingga saat ini bisa dipastikan semakin banyak lagi KPM yang mendapatkan pencairan BPNT tahap kedua ya teman-teman, alokasi bulan Februari-Maret, yang cair lewat kartu KKS maupun yang cair lewat kantor pos Indonesia. Bahkan yang cair lewat kantor pos Indonesia semakin meluas ya teman-teman di pekan ini. Contohnya ini dia, semakin banyak daerah yang terpantau cair pada tanggal 21 Maret ini dan besok tanggal 22 Maret. Begitu juga tentu aja daerah-daerah lain pun pasti akan menyusul pencairan BPNT tahap kedua yang cair lewat KKS maupun yang kantor pos Indonesia. Selanjutnya untuk bantuan yang kedua adalah bantuan pangan beras 10 kg. Nah, jadi untuk bantuan beras 10 kg ini alokasi bulan Maret ya. Nah, ini sudah banyak sekali penyaluran di berbagai daerah. Contohnya ini dia, ada surat undangan untuk pengambilan bantuan mitigasi resiko pangan keterangannya. Tetapi ini untuk bantuan beras ya, teman-teman. Jadi untuk bantuan mitigasi resiko pangan ini berbentuk beras. Beda dengan BLT mitigasi resiko pangan. Kalau BLT kan bantuan langsung tunai berbentuk uang tunai.
Nah, jadi kemarin yang bingung tentang surat undangan ini, penyaluran bantuan mitigasi resiko pangan itu untuk bantuan beras, teman-teman. Bukan untuk yang BLT mitigasi resiko pangan berbentuk uang tunai senilai Rp600.000. Jadi bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, lanjut untuk bantuan yang ketiga adalah bantuan PKH untuk data susulan. Nah, jadi untuk bantuan PKH itu ada kemarin yang tahap pertama, data susulannya itu baru turun saat ini. Jadi nggak heran jika baru saja ada surat undangan penyaluran PKH yang melalui kantor pos Indonesia ataupun juga PKH yang lewat kartu KKS Bank Himbara. Padahal KPM tersebut sudah merasa bantuan sosialnya cair semua. Tetapi tiba-tiba ada saldo yang masuk lagi. Berarti KPM tersebut termasuk kategori KPM data susulan yang mungkin saja data KPM tersebut tervalidasi secara otomatis by system sebagai penerima bantuan PKH. Nah, jadi contohnya ada KPM BPNT. Dia cuma mendapatkan bantuan BPNT dan merasa bantuannya sudah cair. Tetapi di bulan Maret ini, tiba-tiba ada bantuan PKH juga yang cair melalui kartu KKS-nya ataupun melalui kantor pos Indonesia. Walaupun tidak semua KPM BPNT murni bisa dapat PKH validasi otomatis ini, tetapi memang ada sebagian. Atau juga ada nih masyarakat yang awalnya tidak mendapatkan bantuan sosial sama sekali, tetapi di tahun 2024 ini baru banget namanya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan PKH data susulan yang tervalidasi oleh sistem ya, teman-teman. Nah, sementara bantuan itulah ya, teman-teman yang sudah turun untuk SP2D, surat perintah pencairan dananya, dan untuk bantuan PKH tahap kedua, alokasi bulan Maret-April yang lewat kartu KKS Bank Himbara, di sini masih belum ada SP2D. Nah, jadi di sini masih kelihatannya agak masih jauh ya untuk progres penyaluran bantuan PKH tahap kedua ini. Karena jika kita lihat pada 6NG, tampilannya itu masih seperti ini teman-teman. Masih belum ada untuk data BNBA penerimanya. Tetapi untuk periode salurnya, untuk bantuannya sudah tampil. Ini dia ada PKH. Lalu untuk periodenya Maret-April tahun 2024 KKS Bank Himbara ya. Di sini keterangannya. Tetapi untuk data per KPM ini masih belum muncul di akun 6NG yang kita tunjukkan saat ini teman-teman. Nah, jika ada informasi beredar katanya sudah ada keterangan status rekening berhasil. Nah, kita juga nggak tahu itu daerah mana. Yang pasti saat kita lakukan pengecekan, datanya seperti ini loh. Yang kita tampilkan apa adanya, bukti screenshotnya juga utuh, nggak ada potongan-potongan. Nah, jadi teman-teman, saran saya jika ada yang menginformasikan sudah berhasil verifikasi rekening ataupun informasi yang lainnya, ya teman-teman aminkan aja ya. Kita berharap ya, semoga bantuan tersebut memang segera tersalurkan. Tetapi teman-teman juga harus ingat ya, untuk 6NG yang kita tunjukkan saat ini, masih belum ada data BNBA yang artinya masih lumayan panjang untuk proses penyaluran bantuan PKH tahap kedua. Ya, faktanya seperti itu, walaupun kita berharap segera cair, tetapi fakta mengatakan kalau ya masih lumayan panjang untuk proses penyaluran PKH tahap kedua alokasi bulan Maret-April ini. Dan kembali lagi, channel kita hanya memberikan informasi yang ada sumber datanya yang benar-benar kita ketahui, dan kita menunjukkan data itu secara utuh teman-teman. Jadi bukan potongan data dan bukan gambar yang direkayasa tentu aja. Maka dari itu kita memberikan informasi, kita berkomitmen kalau informasi yang sebenar-benarnya supaya bisa menjadi informasi yang benar-benar akurat bagi seluruh KPM di Indonesia. Nah, lanjut untuk BLT mitigasi resiko pangan dengan nominal Rp600.000, ini masih belum ada update-nya. Yang pasti nanti jika ada perubahan akan kita bagikan lagi ke teman-teman semua. Karena informasi terakhir itu kemungkinan untuk BLT mitigasi resiko pangan kayaknya diundur lagi teman-teman. Kemarin informasi dari Menteri Keuangan seperti itu ya, masih belum ada penagihan anggaran. Artinya masih belum turun untuk uangnya. Jadi ya kayaknya juga masih lumayan panjang untuk progres penyalurannya. Jadi untuk bantuan PKH tahap 2 dan BLT mitigasi resiko pangan kita tidak berani menginformasikan kapan kira-kira akan cair. Karena kita takut nanti memberi PHP ya untuk teman-teman semua. Karena kita memberikan informasi tentu saja jika sudah ada datanya, ada landasan data yang valid, baru kita sampaikan ke teman-teman semua. Nah, oke sobat, sekian ya informasi dari saya. Semoga informasinya bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi terbaru di progres
penyaluran bantuan sosial. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.